حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang merupakan kitab yang mengajarkan kepada kita tentang cara memahami makna-makna dari nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan bahas nama Allah Al-Hakimu Al-Hakam. Al-Hakimu dan Al-Hakam keduanya diambil dari sifat Al-Hikmah dan Al-Hukum. Hikmah dari kebijaksanaan dan juga hukum dari sebuah keputusan. Qala al-muallif hafizahullah, kata penulis, wa qad warada ismullahi al-hakim, nama Allah al-hakim ini disebutkan di dalam Al-Quran ma yaqrubu min mi'ati marrah, disebutkan hampir sekitar 100 kali. Qala ta'ala, seperti pada firman Allah, wa huwal hakimul khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim, maha bijak dan memiliki hukum, dan al-khabir. Al-khabir al-alimu bidaqaiqil umur, yang mengetahui perkara-perkara yang detail dari manusia. Wa qala ta'ala wallahu azizun hakim. Dan Allah berfirman, dialah yang maha perkasa lagi memiliki hukum serta hikmah. Wa qala ta'ala wallahu alimun hakim. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa qala ta'ala wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'an hakima. Dialah Allah yang maha luas dan maha memiliki hikmah. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. Nama yang agung ini menunjukkan kesempurnaan sifat hukum pada Allah dan juga kesempurnaan sifat hikmah. Amma kamalul hukmi فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء. Adapun kesempurnaan hukum yang ada pada Allah ini bisa diketahui dengan penetapan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia menetapkan hukumnya yang berlaku
yang berlaku bagi seluruh hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka sesuai yang Ia inginkan. La radda li hukmih, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dan keluar dari hukumnya. La mu'aqqiba li qada'ih, dan tidak ada yang bisa menentang ketetapannya. Apa maksudnya? Jadi gini, hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Ada namanya hukmun kauni, hukum yang sifatnya takdir. Hukum yang seperti ini tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari. Contohnya misalnya, Allah menetapkan hukum di dunia ini, semua manusia pasti butuh makan untuk bisa bertahan hidup. Ini hukum Allah. Begitu juga Allah tetapkan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini hukum Allah. Pada hukum kauni, hukum seperti ini, tidak ada seorang pun hamba yang bisa menghindar. Ini hukum kauni. Berbeda dengan hukum syar'i. Adapun hukum syar'i, seorang mungkin dia bisa menghindar di dalam kehidupan dunia ini, tapi ketika seorang tidak menjalankan hukum syar'i, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum di tengah-tengah hambanya sesuai kehendaknya, tidak ada yang bisa menghindar dari hukum ini. Namun setiap perbuatan Allah yang selalu berkaitan dengan kehendaknya ini, perbuatan tersebut dipenuhi dengan hikmah dan kerapihan serta keteraturan di dalam perbuatannya. Qala ta'ala, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah berfirman, bukankah dialah Allah yang memiliki hukum terbaik? Dialah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman. Katakan wahai Muhammad, apakah aku akan mencari hakim yang menetapkan hukum selain Allah? Wa qala ta'ala, ini istifham inkari, artinya tentunya tidak ada yang pantas untuk aku jadikan sebagai hakim di dalam hidupku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Wa qala ta'ala, inil hukmu illa lillah. Allah berfirman, hukum itu yang boleh berlaku hanyalah hukum Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wala yushrik fi hukmihi ahada. Dan janganlah ada yang menyekutukan ia di dalam penetapan hukum ini. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَاجِعَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ كَمَا يُرَاجِعُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي أَحْكَامِهِمْ. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk meminta Allah untuk mereview kembali hukum-hukumnya, untuk bernegosiasi dengan hukum Allah. Ini nggak boleh. Sebagaimana di kalangan manusia ada sebagian mereka bernegosiasi sesama mereka dalam hukum-hukum yang mereka tetapkan. Qala ta'ala, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan dialah Allah yang menetapkan hukum di tengah-tengah hambanya, dan tidak ada yang berhak untuk menganulir atau menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dialah yang paling cepat hisabnya. Hukmuhu fi khalqihi nafidun la radda lah. Maka hukum yang Allah tetapkan di tengah-tengah hambanya ini pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghindar dari. Wa thubutul hukmi lahu subhanahu يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. Dan ketika kita memahami sifat hukum bagi Allah ini, maka ketahuilah sifat hukum ini mencakup dan berkonsekuensi untuk tetapnya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam nama-namanya yang indah. Li'annahu la yakunu hakaman, karena tidak mungkin Allah itu menjadi sebaik-baik yang menetapkan hukum, melainkan dialah yang maha mendengar, dialah yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha khabir, paham tentang secara detail perkara-perkara yang ada di alam semesta ini. Dialah yang berbicara untuk menjelaskan hukum ini kepada makhluknya. Mudabbira, dialah yang mengatur, dan juga sifat-sifat yang lain dari nama-nama Allah yang indah, al-asma wal husna. Apa maksudnya paragraf ini? Maksudnya seorang di kalangan manusia misalnya, dia tidak mungkin bisa menjadi hakim yang adil sampai dia bisa mendengar. Karena bagaimana mungkin dia bisa menetapkan hukum antara dua yang bertikai kalau dia tidak bisa mendengar. Maka jika dikatakan seorang itu hakimun adil, hakim yang adil dan objektif di dalam hukumnya, maka ketahuilah sudah dipastikan dia seorang hakim yang bisa mendengar dan bisa menjelaskan, bisa berbicara. Ini namanya dalalatu al-iltizam. Oh, kita pernah bahas sebenarnya di awal-awal kitab ini. Penulis pernah menyebutkan, dan ini ma'ruf di kalangan ahli sunnah, ad-dalalah, namanya dalalatul iltizam, yaitu penetapan sifat hukum bagi Allah, dan dialah satu-satunya yang menetapkan hukum, dan hukumnya ini selalu memiliki hikmah. Maka ketahuilah tidaklah Allah disifati dengan sifat sebaik-baik hakim yang memberikan hukum, yang menetapkan hukum, melainkan Allah adalah sebaik-baik yang mendengar, melihat, berbicara, dan seterusnya. وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله. Di dalam penjelasan yang kita paparkan ini juga terdapat penjelasan bahwasanya batilnya ketika hukum itu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات. Karena hukum itu tidak mungkin bisa lahir dengan sempurna, hukum itu tidak bisa ditetapkan dengan sempurna kecuali yang telah memiliki kesempurnaan sifat juga. Alladzi lahul amru wa biyadihi tasarrufu, yang mana di tangannya lah segala urusan, dan yang mana dialah yang menetapkan segala perkara, dan dialah yang uh, di tangannya segala urusan. Wa ta'ammal hadzal ma'na fi qoulihi ta'ala, perhatikan makna ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir." Maka hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, al-'ali, yaitu yang memiliki sifat tinggi, dan al-kabir, yang memiliki sifat maha besar. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau,
penulis rahimah hafizahullah, wa qawluhu ta'ala wa huwa Allahu la ilaha illahu, dan dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, miliknya lah segala pujian di dunia dan di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, miliknya lah seluruh hukum dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Dan miliknya lah segala hukum dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apapun yang kalian perselisihkan di dalam kehidupan dunia ini, fa hukmuhu, maka yang akan menentukan hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala. ثم قال مبينا صفات من له الحكم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat yang seyogianya ada kepada yang menetapkan hukum. Apa itu? Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ucapkanlah wahai Muhammad, itulah Rabbku Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Kenapa demikian? Fatirus samawati wal ard, karena dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Ia jadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan, dan Allah jadikan bagi hewan-hewan ternak kalian juga pasangan. Yadra'ukum fih, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki bagi kalian dan juga Allah memperbanyak keturunan kalian dengan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah yang memiliki segala urusan di langit dan di bumi. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah yang membentangkan rezeki, melapangkan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki, dan dia pula yang menyempitkan rezeki dari orang-orang yang ia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ay anna alladhi lahu hadhihi sifatu huwa alladhi yastahiqu an yashra'a an yusyarri'a wa yuhallil wa yuharrim. Makna dari ayat ini secara keseluruhan, kata penulis hafizahullah, adalah ketahuilah yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, dialah yang berhak untuk menetapkan syariat, yang menentukan perkara yang halal dan menentukan perkara yang haram. Wa ja'alu dzalika li ghairihi a'zamul zulmi wa a'zamul jawri, dan menjadikan hukum kepada selain yang memiliki sifat tadi, maka ini adalah kezaliman yang terbesar dan juga kriminal yang besar. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah mereka ini mencari-cari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka ingin berhukum dengan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Padahal tidak ada hukum yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna fi dhalika dalalatan ala anna man hadha sya'nuhu huwa al-mustahiq wahdahu an yufrada bil-dhulli wal khudu'. Begitu juga yang siapa saja memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat tadi,
Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Qala ta'ala, Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyah, dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. Dan Allah berfirman, janganlah kalian menyuruh bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruh yang hidup pasti akan binasa kecuali wajahnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Miliknya lah hukum dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Wa min asma'illahi al-hakam. Di antara nama Allah adalah al-hakam, yang memiliki hukum. Wa fil hadits an Hani bin Yazid al-Harithi أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم. Di antara nama Allah Al-Hakam disebutkan dalam hadits Hani bin Yazid Al-Harithi tatkala ia datang bagian dari delegasi-delegasi yang mendatangi Rasulullah SAW bersama kaumnya. Rasulullah mendengar bahwasanya Hani bin Yazid ini diberi julukan Abul Hakam. Maka Rasulullah memanggilnya. Faqala inna Allah ta'ala huwa al-hakam wa ilayhi al-hukum falima tukanna abal hakam. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam dan dia pemilik hukum. Kenapa orang-orang memanggilmu dengan Abul Hakam? Faqala inna qawmi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Lalu kata Hani bin Yazid, sesungguhnya kaumku ketika mereka berselisih dalam suatu perkara, mereka mendatangiku, lalu aku pun memutuskan di antara mereka dan kedua belah pihak ridha dengan hukum yang aku tetapkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsana hadha, fama laka minal waladi." Kata Rasulullah, sangat baik apa yang kau lakukan. Apakah engkau memiliki anak? Qala li Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Kata Hani bin Yazid, aku memiliki anak Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Qala faman akbaruhum. Lalu kata Hani, kata Rasulullah, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu Shuraih. Aku mengatakan yang paling besar adalah Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Kalau begitu, engkau adalah Abu Shuraih yang lebih cocok untuk dijadikan kunyamu dan bukan Abul Hakam. Rawahu Abu Dawud wal Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Syahid di sini Rasulullah ingin benar-benar menjadikan nama Al-Hakam ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hani bin Yazid Al-Harithi ini ketika ia dijuluki dengan Abul Hakam seakan-akan dialah pemilik hukum, maka Rasulullah mengganti kunyahnya dengan nama anaknya yang paling gede. Dan ini juga diantara kebiasaan orang Arab, mereka menyebutkan kunyahnya dengan anaknya yang paling pertama, anaknya yang apalagi kalau laki-laki, anaknya yang paling pertama itulah yang menjadi kunyah ayahnya. Amma kamalul hikmati, adapun kesempurnaan sifat hikmah bagi Allah, فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته. مقال.
Di antara kesempurnaan hikmah Allah kita perhatikan adalah Allah benar-benar meletakkan segala sesuatu di alam semesta ini pada tempatnya, begitu juga menetapkan hukum sesuai dengan hikmah yang sangat luar biasa, dan tidak ada satupun pertanyaan yang menunjukkan kekurangan pada ciptaan Allah, begitu juga di dalam syariatnya. Ini mustahil. Mustahil. Seperti misalnya, kenapa Allah menjadikan matahari ini jaraknya sekian dengan bumi dan seterusnya? Ini semua ada hikmahnya. Kalau matahari ini terlalu jauh dari bumi, maka bumi ini bisa menjadi seperti Neptunus, akan menjadi planet beku dan seterusnya. Syahid, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta ini, maka semuanya didasari dengan hikmah. Baik. أما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق. Adapun hikmah Allah di dalam penciptaan, ia menciptakan makhluknya dengan hikmah yang sempurna. Mushtamilan ala al-haq, menciptakannya di atas al-haq dan mencakup kebenaran, wa kan nihayatu wa ghayatuhu al-haq, dan akhir dari semua penciptaan itu adalah al-haq. Aujadahu bi ahsani nizam, Allah jadikan semuanya dalam aturan yang sempurna. Warattabahu bi akmali itqan, dan Allah atur semuanya itu dalam kesempurnaan. Wa a'ta kulla makhluqin khalqahu la'iqa bih, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap makhluk hal-hal yang sesuai dengan makhluk tersebut. Nah, ini akidah seorang muslim, bahwasanya Allah menjadikan ayam kukunya tajam karena memang ia butuh survive, hidup dengan mengais tanah. Adapun bebek diberikan kaki yang berselaput, yang bersambung antara jari-jarinya, maka ini tentunya hikmahnya karena bebek ini akan hidup di air, sebagian kesehariannya di air, dan seterusnya. Begitu juga Allah jadikan hewan karnivora bertaring, sementara hewan herbivora tidak bertaring. Karena hewan karnivora membutuhkan taring ini untuk memutus daging yang kita ketahui ikatan-ikatan protein dari asam amino yang membentuk daging ini sangat padat, berbeda dengan rumput, sehingga membutuhkan gigi taring. Adapun pada hewan herbivora, Allah jadikan gigi-gigi geraham tanpa taring, karena memang rumput ini bukan untuk ditusuk dengan taring, tapi kunyah dengan gigi-gigi geraham tadi. Ini namanya kesempurnaan. Dan ini bukan evolusi. Ini bukan evolusi, tapi ini memang Allah yang ciptakan dari awalnya. Allah ciptakan dari awalnya setiap makhluk dengan uh, bentuk anatomi dan biologis yang sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Ini kesempurnaan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara dua hal, antara adaptasi dan evolusi. Ini dua hal yang berbeda. Sebagian orang-orang ateis menjadikan adaptasi ini sebagai dalil untuk evolusi, padahal ini dua hal yang berbeda. Fasyahid, bal a'ta kulla juz'in min ajza'in makhluqat. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan setiap sisi dari makhluk dan setiap anggota tubuh dari makhluk dan juga bentuknya, bihaitsu la yura fihi syai'un min tafawut wal khalal, sehingga seorang tidak akan melihat ada kekurangan apapun dalam ciptaannya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Engkau tidak akan pernah dapati dalam ciptaan Allah Ar-Rahman itu kekurangan. Maka silakan lihat kembali ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini, apakah engkau melihat ada kekurangan di dalamnya? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
silakan ulang-ulangi kalian mencermati alam semesta ini. Kalian tidak akan pernah melihat kekurangan dan pandangan kalian hanya akan kembali dalam keadaan menyadari kelemahannya. Walau ijtama'at uqulul khalqi ala an yaqtarihu mathalan أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء. Walaupun seandainya semua akal manusia bersatu untuk mengoreksi atau membuat sebuah contoh yang semisal atau lebih baik dari apa yang Allah ciptakan, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya. Karena alam semesta ini tercipta dari yang maha sempurna di dalam perbuatan. وإذا كان من المتقرر أن الله سبحانه له الكمال الذي لا يحيط به العباد وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل. Maka di antara perkara yang tidak lagi bisa diperdebatkan, bahwasanya kesempurnaan ciptaan Allah ini tidak sanggup diliputi oleh manusia. Dan setiap kesempurnaan yang dideskripsikan oleh akal manusia atau yang dikira-kirakan oleh logika manusia, maka ketahuilah hakikat Allah jauh lebih agung dan lebih sempurna dari yang digambarkan oleh akal manusia. فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها. Karena semua perbuatan Allah dan seluruh apa yang Ia berikan kepada makhluknya ini adalah perkara yang sempurna, yang terbaik, yang paling rapih aturannya dan paling mantap tatanannya. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله. Maka kesempurnaan hasil perbuatan yang kita saksikan ini tentunya ini menunjukkan kesempurnaan dan keindahan yang melakukannya. وَالتَّدْبِيرُ مَنْسُوبٌ إِلَى مُدَبِّرِهِ. Sebagaimana aturan alam semesta yang rapih ini tentunya dinisbatkan kepada kesempurnaan yang mengaturnya. Wallahu ta'ala kama la yushbihu ahadun fi sifatih fil 'azamati wal husni wal jamal, fakadzalika la yushbihu ahadun fi af'alih. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak ada satupun yang bisa menyerupainya dalam sifatnya, keagungannya, keindahan dan kesempurnaannya, demikian pula tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah pada perbuatan-perbuatannya. Wa ammal hikmatu fi amrihi wa syar'ihi فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه فلم يخلقهم هملا ولم يوجدهم سدى بل خلقهم لأكمل مقصد وأوجدهم لأجل غاية. Adapun hikmahnya di dalam syariatnya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menetapkan syariat-syariat, menurunkan kitab-kitab, mengutus rasul-rasul, semua tujuannya agar hamba mengenal Allah dan beribadah kepadanya, dan Allah tidak pernah menciptakan manusia itu kemudian meninggalkan mereka, dan Allah tidaklah mengadakan kehidupan manusia untuk perkara yang tanpa hikmah. Sebaliknya Allah menciptakan mereka untuk tujuan yang sempurna, dan Allah menjadikan mereka ini ada untuk maksud yang agung. ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي أفضل العطايا منه تعالى لعباده على الإطلاق. Kemudian kata penulis, hafizahullah, mengenal Allah dan beribadah hanya kepadanya tanpa menyekutukannya, yang mana ini merupakan maksud dari penciptaan, ketahuilah inilah sebaik-baik pemberian, sebaik-baik anugerah yang Allah berikan kepada hambanya secara mutlak. Adapun dunia dan isinya ini hanya hal-hal sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terbaik yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba ini menyadari di dalam kehidupannya
ia dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dibimbing untuk belajar sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ajallul hibati wa asyraful minani liman yamunnu Allahu alaihi biha wa yukrimuhu bi bulughiha wa tahqiqiha. Inilah sebaik-baik hibah, hadiah dan sebaik-baik karunia yang Allah berikan, yaitu dengannya Allah memuliakan hamba tersebut tatkala sang hamba ini bisa mewujudkan ibadah kepada Allah dan bisa merealisasikan ibadah di dalam kehidupannya. Wahia akmalu sa'adati wal falah was surur lil qulubi wal arwah. Dan inilah kebahagiaan yang sempurna dan kesuksesan serta kesenangan bagi hati, begitu juga ruh. Bal hiya sababul wahid lil wusul ila sa'adatil abadiyyah wal falahis sarmadi. Dan bahkan inilah satu-satunya jalan yang mengantarkan seorang kepada kebahagiaan yang paripurna dan kesuksesan yang abadi. Baik. Kita ambil satu paragraf singkat lagi. Idafatan ila hadha fa inna syar'ahu qad ijtama ala kulli khair. Dan kita tambahkan lagi selain dari apa yang sudah kita sebutkan ini, semua syariat Allah mencakup kebaikan bagi hamba itu sendiri. Fa-akhbaruhu tamla'ul quluba ilman wa aqaida sahihah. Berita-berita dari Allah ini akan memenuhi hati seorang dengan ilmu, aqidah, keyakinan yang benar. Wa tastaqimu bihal qulubu wa yazulu inhirafuha. Dan dengannya hati seorang akan istiqamah dan dijauhkan dari penyimpangan. Wa yahsulu laha afdalul ma'arifi wa ajallul ulum. Dan dengannya seorang akan memiliki pengetahuan yang paling sempurna dan juga ilmu yang paling mulia. Wa awamiruhu kulluha manafi'u masalih. Dan semua perintah-perintah Allah mengandung manfaat dan maslahat bagi manusia. Wa tuthmirul akhlaqal jamilata wal khisal al karimata wal a'mal as salihata wat ta'atiz zakiyata wal hadiyal kamil. Dan juga perintah-perintah dari Allah ini akan membuahkan akhlak yang indah, kemudian sifat yang mulia, amalan yang saleh dan ketaatan yang suci, serta hidayah yang sempurna. Wa nawahi kulluha muwafiqatun lil uqulis sahiha wal fitaris salima. Dan larangan-larangan Allah semuanya sesuai dengan kecenderungan akal manusia dan juga fitrah yang masih normal. Falam yanha illa amma yadhurrun nasa fi uqulihim wa akhlaqihim wa a'radihim wa abdanihim wa amwalihim. Tidaklah Allah melarang seorang atau manusia melainkan perkara tersebut akan membahayakan manusia dalam akalnya, akhlaknya, kehormatannya, badannya atau hartanya. Wa min hukmihi wa hikmatihi subhanahu mujazatul husni bi ihsanih wal musii bi isaatih. Di antara hukum dan hikmah Allah adalah Allah membalas orang-orang mujazatil muhsin, orang-orang yang berbuat baik akan dibalas sesuai kebaikannya. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas sesuai keburukan. Qala ta'ala fi sya'nil muhsin, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Allah berfirman tentang orang-orang yang berbuat baik dan tidak ada balasan bagi perbuatan baik kecuali kebaikan juga. Waqala fi sya'nil muzi', dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang yang berbuat keburukan, thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a. Kemudian balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau kejelekan yang semisal. Fala yusawwi subhanahu baina muhsin wa musi'. Di antara hukum Allah yang adil, ia tidak menyamaratakan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. La fi dunya wala fil akhirat. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Allah berfirman, "Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah orang-orang yang melakukan dosa dan kriminal, mereka menyangka kami akan menjadikan mereka dengan orang-orang beriman serta beramal saleh sama saja hidupnya di dunia ini dan setelah kematian? Sungguh ini adalah prasangka yang sangat buruk. Wa hadza min kamali adlih. Dan ini semua menunjukkan akan kesempurnaan keadilan Allah, wa huwa munasibun ghayatul munasabati li hikmati ahkamil hakimin.
Dan ini sangat sesuai dengan hikmah dari yang sebaik-baik menetapkan hukum, dialah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasan dan materi-materinya. Untuk Mahat yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat atau juga bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung. Ustadz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk Ustadz mengawali dengan wajibnya kita berhukum kepada hukum Allah, tapi di sini banyak disalahartikan yang artinya banyak di antara orang-orang yang menganggap bahwa ketika kita taat kepada pemerintah, kita dianggap itu kita berhukum kepada togut dan itu halal darahnya untuk dibunuh Ustadz. Dan kemudian pertanyaan yang terkait yaitu bagaimana kita mengikuti seperti misalkan pemilu untuk tingkat RT atau sejenisnya itu bagaimana sikap kita Ustadz Jazakallah khair. Nah, pertama berkaitan tentang apakah taat kepada pemimpin ini menunjukkan taat kepada taghut. Ini orang yang paling bodoh di dalam mempelajari Al-Quran. Karena ketaatan kepada pemimpin itu ada dua jenis. Ketaatan pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, dari perkara-perkara yang mubah, tidak ada perintah dan tidak ada larangan, dan perkara-perkara yang sudah ada perintah atau larangan. Seorang yang punya akal, walaupun akalnya ini tidak pintar-pintar banget, minimal dia bisa bahasa Arab dikit, dia pernah belajar ilmu sedikit tentang kaidah tafsir, usulul fiqh, maka dia akan paham dari firman Allah dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, taatlah kemudian kepada pemerintah. Siapa saja yang belajar bahasa Arab, dia akan paham al-waw yufidul mughayarah. Kalau ada huruf waw, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita katakan ja'a Zaidun wa Muhammad, datang Zaid dan Muhammad, maka apa yang disebutkan setelah wa dan sebelum wa ini berbeda. Zaid dan Muhammad dua yang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari. Mafhumul mukhalafah fahuwal kalam. Berarti kalau tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, berarti kalau yang diperintahkan makhluk tersebut bukan maksiat, maka harus ditaati. Jadi seorang yang belajar agama dengan benar, bukan hanya ngaji sekali sepekan atau sebulan sekali, kemudian tiba-tiba jadi mufti, atau belajar baru setahun dua tahun, baru hijrah kemarin, hanya nelan satu dua buku, terus dia merasa paling jauh pikniknya, langsung mengampanyekan al-uzur bil jahal, misalnya tidak ada uzur bagi kejahilan, pemerintah tagut dan seterusnya. Orang-orang jahil yang tidak paham dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, taat kepada pemimpin itu adalah wajib. Apakah wajib kalau pemerintah ini menyuruh kita sholat, pemerintah ini menyuruh kita puasa dan zakat? Iya, itu ketaatan. Bukan ketaatan kepada pemerintah, tapi ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Rasulnya. Adapun ketaatan kepada pemerintah adalah perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, namun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini kalau orang paham sedikit tentang bahasa Arab dan paham sedikit tentang kaidah tafsir. Hanya sayangnya itulah nasallallahu alaihi orang-orang yang sering membakar dan memprovokasi kaum muslimin, apalagi berada di barisan oposisi misalnya, semua yang dilakukan oleh pemerintah jahat dan buruk. Islam ini bukan agama yang
berbahasa basi atau aqidah as-salaf, aqidah ahli sunnah wal jamaah ini bukan aqidah yang berbahasa basi dengan pemerintah yang tunduk dengan rezim. Bukan. Terlalu mulia dan terlalu sempurna agama kita, aqidah kita kalau hanya untuk berbahasa basi dengan rezim A, rezim B yang sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kebijakan itu bertentangan dengan syariat Allah, maka seorang tidak boleh taat kepadanya. Dan memaksakan taat kepada kebijakan yang bertentangan, inilah yang tercela di dalam syariat Allah Subhanahu. Adapun yang kedua tadi, Tentang ini Ustadz, bagaimana sikap kita ketika ada sebentar lagi di tempat nah, di daerah rumah nah, tersebut ada pengajian, ya. taib. Nggak boleh seorang Muslim ikut-ikutan dalam nizam, aturan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, apakah sama seorang ulama dengan yang tidak ulama? Namun ternyata dalam aturan berdemokrasi, dalam pemilihan-pemilihan, sama seorang pezina dengan seorang ahli ibadah, sama seorang ah, yang ketergantungan dengan drugs, sama dengan ulama yang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan dengan hal yang seperti ini. Demikian Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustadz. Qadarullah wa masyafa'ala. Bagaimana jika seseorang mengetahui dari orang terdekat bahwa seseorang dari keluarga telah berzina? Mungkin bagaimana sikap kita gitu Ustadz Nah, mungkin. dia tutup aib saudaranya itu, kemudian dia nasihati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam tobatnya. Dan dia wajib tutup aib saudaranya tersebut. Dan dia ajarkan, nasihati saudaranya yang berzina ini untuk benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bimbingannya ketika seseorang bermimpi yang tidak disenanginya, kemudian terjadi hal yang menyerupai mimpinya tersebut, Ustadz, jazakallah khair. Iya, seorang ketika bermimpi yang tidak baik, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan dia meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia menganggap ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, maka hendaknya dia ucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali apa yang telah Engkau tetapkan, tidak ada kebaikan kecuali apa yang telah Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak diibadahi selain. Demikian Allah. Ya, baik. Dari Umahat mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, Ustadz, kalau tidak ada ini pertanyaan terakhir, Ustadz, di luar tema juga, Ustadz. Ustadz, apakah benar ketika kita boleh memakan binatang walaupun dia berkuku tapi tidak memakan binatang apa tidak bukan herbivora tapi karnivora misalkan seperti makan apa tupai kayak seperti itu hukumnya bagaimana ya Ustadz ya jazakallah khair. Ini tupai harus dirinci dulu nih. Jadi kan itu jenisnya jenis musang. Musang itu Mhm. ada musang yang herbivora, contohnya luwak. Ada musang yang karnivora, contohnya kalau di Bogor sini namanya garangan. Nah, garangan ini dia karnivora, makan ayam, makan kelinci. Ini haram hukumnya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi nabi minas siba' haram. Setiap yang memiliki taring dari hewan karnivora, maka ini haram. Adapun
apa tadi bajing atau Tupai. tupai, dilihat kalau memang dia hanya mengonsumsi tumbuh-tumbuhan dan tidak memiliki taring, maka hukum asalnya halal. Wallahu a'lam. Hmm. Ya, ya, baik. Oh, berarti Ustadz ini berlaku untuk semua jenis binatang ya Ustadz. Binatang yang dia tidak memakan daging, misalkan dia makan tumbuh-tumbuhan gitu, berarti boleh Ustadz. Apakah sama seperti itu Ustadz kaidahnya? Iya, itu kan berlaku untuk semua jenis hewan, semua Hmm. jenis hewan selama dia herbivora, maka hukum asalnya halal. Begitu juga semua karnivora, hukum asalnya haram. Karnivora hukum asalnya haram kecuali ada dalil-dalil yang mengecualikannya. Seperti misalnya ad-doba, hiena, ini datang hadis dari Jabir bahwasanya hiena ini rukhsah, keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Ya, ingat baik. ketika itu hewan-hewan tadi seperti bajing atau tupai yang kita tahu herbivora tidak memiliki taring, maka hukum asalnya halal dimakan kalau sudah disembelih secara syar'i, harus disembelih. Hmm. Kalau cuma misalkan kalau sekarang kan modelnya ditembak tapi dengan membaca Bismillah gitu tetap berarti nggak bisa ya Ustadz ya? Ya kalau memang ditembak baca bismillah atau seorang melepaskan anjingnya dia baca bismillah. Hmm. Berarti sama seperti berburu itu ya Ustadz ya kaidahnya. Hmm. Oh Nah, ya, ya baik, Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Mungkin jika Ustadz berkenan memberikan nasihat kepada kami Ustadz sebelum ditutup majelisnya. eh, coba dilihat nanti apakah ada perbedaan antara tupai dan bajing. Eh, karena dua hewan ini dilihat perbedaannya. Kalau memang intinya poinnya kalau memang dia makan daging dan bertaring maka dia haram. Tapi kalau seandainya dia herbivora dan tidak bertaring maka hukum asalnya halal hewan apapun. Baik, ini bisa kita sampaikan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan semakin memberikan gambaran kepada kita tentang pengagungan yang seharusnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang beribadah kepada Allah, ia salat, ia berpuasa dengan mengenal sifat-sifat dan nama-namanya, tentunya berbeda dengan seorang yang beribadah kepadanya tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar inilah seyogianya seorang muslim terus berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengenalkan ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa kita sampaikan jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.